Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya sedikit akan menyampaikan kultum tentang kisah salah seorang sahabat Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin sebagian daripada kita merasa asing dengan nama Abdullah bin Ummi Maktum. Nama yang kurang familiar, nama yang jarang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat Nabi yang mohon maaf Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan dari pandangan beliau. Beliau adalah sahabat Nabi yang buta, sahabat Nabi yang tunanetra. Dan singkat cerita, suatu ketika beliau sudah berusia uzur, Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Alayya rukhsah ya Rasulullah? Adakah keringanan untukku wahai Rasulullah SAW untuk bisa melaksanakan sholat di rumah tanpa berjamaah di masjid? Engkau tahu wahai Rasulullah, aku adalah sahabatmu yang tunanetra. Usiaku sudah berusia uzur. Rumahku jauh dari masjid. Aku tinggal sebatang kara. Bolehkah aku meminta keringanan kepadamu wahai Rasulullah untuk bisa melaksanakan sholat di rumah saja tanpa berjamaah di masjid?" Kemudian Rasulullah SAW yang mendengar pertanyaan daripada sahabatnya tersebut tersenyum, dan beliau tidak menjawab iya dan juga tidak menjawab tidak dari pertanyaan sahabat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Atasma'u azan ya sahabati? Apakah engkau masih mendengarkan azan wahai sahabatku?" Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Bala ya Rasul, iya ya Rasul, aku masih mendengarkan suara azan dikumandangkan wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dumta tasma'ul azan fa'addiha fil masjid." Selama engkau masih mendengarkan suara azan dikumandangkan, selama engkau masih mendengarkan suara azan panggilan Allah dikumandangkan, maka engkau tetap harus berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid wahai sahabatku. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Bagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada kita umatnya, menekankan kepada kita para pengikutnya tentang keistimewaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sampai-sampai sahabatnya Abdullah bin Ummi Maktum yang Allah berikan kekurangan dari pandangannya. Beliau tunanetra, beliau buta, rumahnya jauh dari masjid, berusia uzur, beliau meminta keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah saja. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan daripada sahabatnya tersebut untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka sangat pantaslah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu fa idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad ghaba wa khasira." Kelak di hari kiamat, di yaumil akhir, amalan yang pertama kali akan Allah mintai pertanggungjawaban dari kita manusia, dari kita orang-orang yang beriman adalah bagaimana amal ibadah salat kita. Fa idza saluhat, ketika salat kita baik, faqad aflaha wa anjaha, maka kita akan dimasukkan menjadi golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang sukses, golongan orang-orang yang bahagia. Wa idza fasadat, ketika salat kita buruk, ketika salat kita rusak, maka Allah akan golongkan kita menjadi golongan orang-orang yang merugi, bukan hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat nanti pun akan Allah golongkan kita menjadi golongan orang-orang yang merugi. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah. Dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut dapat kita ambilkan kesimpulan bahwasannya sholat ini adalah merupakan amalan yang pertama kali akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tidak akan baik infak kita, tidak akan baik sedekah kita, tidak akan baik puasa kita, tidak akan baik berbagai macam amalan kita ketika sholat kita tidak baik. Bahkan ibadah sholat kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala lihat,
akan Allah golongkan kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, bukan hanya kelak di akhirat nanti, bahkan di dunia ini akan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang beruntung. Maka ketika dalam kehidupan kita di dunia ini ada sebagian daripada kita yang mungkin dalam kehidupan kita Allah berikan musibah, Allah berikan bencana, Allah berikan ujian, dan tidak ada jalan keluar daripada masalah yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi sholat kita belum baik, bisa jadi dalam kehidupan kita mungkin ada keluarga kita yang tidak tenang, keluarga kita yang tidak tentram. Mungkin bisa jadi salah satu faktornya adalah belum baiknya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.